Apakah Anda juga pernah mendengar perkataan seperti ini? Sudah tua jangan sekali-kali menyentuh pisang. Orang-orang tua bilang pisang itu membuat tulang lunak. Semakin sering dimakan kaki, semakin sakit, bahkan bisa merusak ginjal. Banyak orang, khususnya teman-teman seusia, kita memiliki perasaan cinta tapi takut terhadap pisang. Ingin makan tapi tangan tak berani mengambil. Melihat anggota keluarga membeli pisang malah melarangnya karena sangat takut bahwa satu gigitan pisang itu akan menjadi penyebab hancurnya kesehatan. Namun hari ini saya Dr. Budi Santoso berdiri di sini untuk menggunakan sains dan fakta guna memberitahu Anda sebuah hal yang cukup untuk mengubah persepsi Anda sepenuhnya. Anggapan tersebut pada dasarnya adalah kebohongan besar yang sangat merugikan. Dalam video nutrisi cerdas hari ini, saya tidak hanya akan membersihkan nama baik pisang sepenuhnya dan memberitahu Anda manfaat mengejutkan yang sebenarnya bagi teman-teman paruh baya dan lansia, tetapi yang lebih penting saya akan mengungkap 4 jenis buah pembunuh yang justru benar-benar perlu kita waspadai. Mereka mungkin sedang menggerogoti kesehatan Anda tanpa disadari, sementara Anda mungkin masih menganggapnya sebagai makanan sehat. Terakhir, saya juga akan memberikan Anda 2 jenis buah emas panjang umur yang telah teruji secara ilmiah, serta mengajarkan cara makan buah yang benar untuk menjaga kesehatan pembuluh darah, jantung, dan otak kita dengan mudah. Tunggu sebentar sebelum masuk ke topik utama. Jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika Anda juga mengalami gangguan penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan saya di kolom komentar dan saya akan berusaha menjawab pertanyaan Anda. Mengapa orang takut pisang? Mengapa semua orang begitu takut pada pisang? Saya telah menganalisisnya, utamanya ada 3 alasan. Pertama adalah konsep yang diturunkan oleh leluhur yang mengatakan bahwa pisang bersifat dingin dan tidak baik untuk tulang dan otot. Pendapat ini dalam pengobatan tradisional memang ada dasarnya, tetapi kita harus tahu bahwa sifat makanan apapun harus dilihat dengan menggabungkannya dengan kondisi tubuh masing-masing orang. Jika Anda makan 7 atau 8 pisang sehari, jangankan pisang, minum air putih saja kalau berlebihan bisa jadi masalah. Kedua adalah pengetahuan setengah-setengah yang dibawa oleh kedokteran modern yang mengatakan pisang tinggi kalium merusak ginjal. Pendapat ini membuat tak terhitung banyaknya teman-teman dengan fungsi ginjal yang sedikit bermasalah langsung memasukkan pisang ke dalam daftar hitam. Kalium memang perlu di metabolisme oleh ginjal, tetapi tuduhan bahwa pisang merusak ginjal ini sungguh tuduhan yang sangat tidak adil. Ketiga adalah desas-desus yang menyebar dari mulut ke mulut tentang tulang lunak. Pendapat yang mengatakan pisang bisa membuat tulang menjadi lunak sama sekali tidak berdasar. Kebenaran tentang pisang, kalium, lantas apa kebenarannya? Mari kita gunakan kaca pembesar sains untuk melihatnya dengan jelas satu persatu. Pertama-tama mari kita bicara tentang kalium, teman yang membuat orang takut ini. Bagi lebih dari 99% lansia di antara kita, kalium bukanlah musuh, melainkan justru penyelamat nyawa bagi pembuluh darah jantung kita. Penelitian medis sudah lama menemukan bahwa unsur kalium yang cukup dapat membantu tubuh kita membuang kelebihan natrium. Apa itu natrium? Itu adalah komponen utama dari garam yang biasa kita makan, yang merupakan biang keladi penyebab tekanan darah tinggi. Kalium itu ibarat katup pengatur tekanan darah yang rajin. Jika natrium di tubuh Anda berlebih, kalium akan membantu membuangnya sedikit demi sedikit, sehingga tekanan pada pembuluh darah Anda tidak akan terlalu besar. Jadi asupan kalium yang cukup memiliki peran yang tak tergantikan dalam menjaga kestabilan tekanan darah, mencegah jantung berdebar, bahkan menurunkan risiko stroke. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung kalium sekitar 400 mg. Bagi kebutuhan harian kita yang sebesar 2.000 hingga 3.000 mg ini adalah sumber asupan yang sangat berkualitas dan aman. Saya kenal seorang pasien bernama Pak Bambang, tahun ini berusia 72 tahun, memiliki tekanan darah tinggi ringan. Sebelumnya dia mendengar rumor tersebut dan selama beberapa tahun tidak berani menyentuh pisang. Hasilnya, pengendalian tekanan darahnya tidak ideal dan dia juga sering pusing karena buang air besar tidak lancar. Minum obat sampai dia menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian atas saran dokter keluarganya dia mulai makan setengah pisang setiap hari. Coba tebak apa yang terjadi? Belum sampai 1 bulan dia datang dan berkata kepada saya,
Sekarang setiap hari buang air besar lancar sekali, rasanya semangat seluruh tubuh jadi membaik. Saat diukur tekanan darahnya ternyata juga jauh lebih stabil dibanding sebelumnya. Sekarang setiap bertemu orang dia selalu berkata, "Orang yang bilang pisang itu tidak baik benar-benar menyesatkan. Lihat inilah kekuatan sains. Kalium dalam pisang bagi sebagian besar orang adalah dewa pelindung jantung." Manfaat kedua pencernaan. Selanjutnya mari kita bicara tentang manfaat mengejutkan kedua dari pisang. Pisang adalah mesin pendorong super bagi usus kita. Sembelit adalah penderitaan yang tak terucapkan bagi banyak teman-teman lansia kita. Perut kembung tidak bisa keluar harus mengejan keras. Tidak hanya badan terasa tidak enak, tapi juga bisa membuat tekanan darah melonjak tajam sangat berbahaya. Apa yang ada di dalam pisang? Ada serat pangan yang kaya, khususnya pektin. Setelah pektin ini masuk ke usus kita, dia seperti spons yang penuh menyerap air, mampu melunakkan kotoran tinja kita yang keras dan kering sehingga lebih mudah dikeluarkan. Di saat yang sama, serat pangan ini juga bisa merangsang pergerakan peristaltik usus ibarat memberi minyak pelumas pada usus yang sedang mogok kerja, lalu mengirim mandor di belakangnya untuk mendorong dengan kuat. Jadi jika Anda memiliki masalah buang air besar daripada minum obat pencahar yang mengiritasi itu, lebih baik coba makan satu pisang matang setiap hari lembut, namun efektif. Manfaat ketiga kebahagiaan terakhir, pisang juga adalah batang energi kebahagiaan kita. Tahukah Anda, di otak kita ada zat bernama serotonin. Zat ini bisa membuat kita merasa bahagia, rileks, dan tidur lebih nyenyak. Jika kadar serotonin rendah, orang mudah cemas, depresi, dan insomnia. Nah, di dalam pisang kaya akan dua bahan baku penting untuk membuat serotonin, yaitu vitamin B6 dan triptofan. Saat suasana hati sedang tidak baik, makanlah sebatang pisang, itu bisa membantu otak kita secara fisiologis untuk mengeluarkan rasa bahagia. Ini jauh lebih berguna daripada sekadar melamun atau berpikir macam-macam. Sampai di sini saya rasa semua sudah paham. Pisang bagi sebagian besar teman-teman lansia adalah buah super yang menggabungkan khasiat, menstabilkan tekanan darah, melancarkan usus, dan antidepresi dalam satu tubuh. Siapa yang harus menghindari pisang? Lalu siapa orang yang benar-benar harus berhati-hati? Saya harus memberitahu Anda dengan penuh tanggung jawab, hanya ada satu jenis orang, yaitu pasien yang telah didiagnosis secara jelas oleh dokter menderita penyakit ginjal tahap akhir dan sudah menunjukkan gejala hiperkalemia, kadar kalium tinggi dalam darah. Mengapa? Karena ginjal mereka memang sudah tidak memiliki kemampuan untuk memproses kelebihan kalium. Tapi kondisi ini adalah minoritas yang sangat ekstrim. Dan jika Anda benar-benar sampai pada tahap ini, dokter Anda pasti akan memberikan daftar pantangan makanan yang sangat rinci, dan itu bukan hanya pisang saja. Jadi tolong jangan lagi menggunakan contoh kasus ekstrem ini untuk menakut-nakuti 99% populasi orang sehat. 4 buah pembunuh yang sebenarnya. Baiklah, karena nama baik pisang sudah kita bersihkan sepenuhnya. Selanjutnya, mohon teman-teman pasang kewaspadaan hingga 120%. Karena saya akan mulai mengabsen 4 jenis buah pembunuh yang bersembunyi di sekitar kita. Banyak orang hampir setiap hari memakannya namun sama sekali tidak tahu bahayanya. Pembunuh nomor 1, mangga yang harum dan manis, julukan pemicu alergi yang manis. Mangga memang enak, saya tahu. Tapi di mana masalahnya? Pertama adalah alergi. Banyak orang punya pengalaman mulut mangga. Setelah makan mangga, area sekeliling mulut menjadi merah, gatal, bahkan bengkak. Ini karena di perbatasan antara kulit dan daging mangga mengandung zat bernama urushiol. Zat ini satu golongan dengan zat yang ada pada tanaman beracun seperti poison ivy. Bagi orang dengan tubuh sensitif, alergi ini adalah bencana. Tidak hanya memicu gatal kulit, jika parah bisa menyebabkan biduran, bahkan pembengkakan tenggorokan, edema laring. Jika alergi hanya masalah bagi sebagian orang, maka masalah kedua mangga menyangkut kita semua, terutama teman-teman dengan gula darah tinggi, yaitu tinggi gula. Indeks glikemik GI mangga bisa mencapai 50 hingga 70, termasuk buah dengan kadar gula menengah ke atas. Kandungan gulanya sangat mengejutkan. Makan sepotong besar mangga, gula darah Anda akan seperti naik roller coaster melonjak seketika. Ini adalah beban yang sangat berat bagi sel beta pankreas kita yang kian hari kian rapuh. Saya beri perumpamaan, Anda minum segelas jus mangga atau mango smoothie di pasaran, asupan gula yang masuk mungkin setara dengan menelan 20 butir gula batu sekaligus. Apakah Anda rasa tubuh kita masih sanggup menahan guncangan seperti itu? Jadi jika Anda punya diabetes,
atau berada di fase pre-diabetes mangga benar-benar harus dicicipi sedikit saja atau bahkan dijauhi. Pembunuh, nomor 2 durian julukan raja buah bukan, tapi bom lemak berkalori tinggi. Jika bahaya mangga hanya untuk kondisi tubuh tertentu, maka jenis kedua yang akan saya sebutkan ini bisa dikatakan melancarkan serangan ganda pada dompet dan pembuluh darah semua teman lansia kita. Dia adalah durian. Mengapa durian begitu harum dan pekat? Karena di dalamnya tidak hanya ada gula, tapi juga lemak dalam jumlah besar. Mari kita lihat datanya. Setiap 100 gram durian, kalorinya mencapai 147 kakal. Apa artinya ini? Anda makan 200 gram, yaitu kurang lebih 2 atau 3 biji durian, asupan kalorinya sudah setara dengan makan satu mangkuk besar nasi putih padat. Selain itu, dia bukan hanya tinggi kalori, tapi juga pemain ganda tinggi gula dan tinggi lemak. Apa yang terjadi jika Anda memakannya? Gula dan lemak dalam jumlah besar akan membanjiri darah Anda seketika. Kadar gula darah dan lemak darah profil lipid Anda akan langsung membunyikan alarm bahaya. Bagi teman-teman yang punya masalah 3 tinggi, darah tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi, atau berat badan berlebih, ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Ini akan sangat memperberat beban metabolisme hati kita. Jika dimakan jangka panjang, obesitas, perlemakan hati, fatty liver, dan penyakit kardiovaskular bisa datang menghampiri. Saya mengibaratkannya seperti ini. Durian adalah kue krim tart yang berbungkus kulit buah. Anda merasa enak, merasa bergizi, tapi sebenarnya Anda sedang menumpuk sampah di dalam pembuluh darah Anda. Bahkan ada peringatan medis yang menyebutkan jika makan durian disertai minum alkohol dalam jumlah banyak, bisa memicu reaksi keracunan disulfiram-like reaction. Meskipun penelitian terkait masih berlanjut, demi keamanan sebaiknya kita hindari mengonsumsinya bersamaan. Jadi biarkan tahta raja buah ini diduduki sendiri olehnya, jangan sembarangan menyentuhnya. Pembunuh nomor 3, leci, julukan perangkap manis, pemicu gula darah rendah. Pembunuh nomor 3 adalah buah yang terlihat manis tak berbahaya namun menyimpan niat jahat. Leci, satu buah leci 3 obor api. Ini pepatah yang bilang leci bikin panas dalam, tapi ada yang lebih menakutkan dari panas dalam, yaitu penyakit akut bernama penyakit leci. Banyak orang tidak paham leci, kan manis sekali, gulanya tinggi, kok bisa memicu gula darah rendah, hipoglikemia. Saya jelaskan dengan bahasa paling sederhana. Di dalam leci terkandung sejenis asam amino khusus hipoglisin A, MCPG, yang akan menghambat tubuh kita memproduksi glukosa sendiri. Di saat yang sama, fruktosa yang sangat tinggi dalam leci akan merangsang pankreas kita secara gila-gilaan untuk memproduksi insulin. Satu sisi jalan produksi gula tubuh ditutup, sisi lain pasukan insulin penurun gula darah menyerbu masuk. Apa akibatnya? Gula darah kita akan anjlok drastis seperti jatuh ke jurang. Muncul gejala pusing, jantung berdebar, wajah pucat, seluruh badan keringat dingin. Jika parah, bahkan bisa kejang koma dan mengancam nyawa. Reaksi hipoglikemia reaktif ini sangat berbahaya bagi kita para lansia, dan risikonya lebih tinggi lagi bagi anak-anak serta orang yang tubuhnya lemah karena kemampuan regulasi tubuh kita memang sedang menurun. Kapan ini paling mudah terjadi? Yaitu saat perut kosong. Jadi tolong Anda ingat baik-baik, leci mutlak tidak boleh dimakan saat perut kosong, dan sekali makan mutlak tidak boleh terlalu banyak. Perangkap manis ini benar-benar bisa membunuh tanpa terlihat. Pembunuh nomor 4, jeruk bali merah grapefruit, julukan penguat obat tersembunyi. Mendengar sampai di sini mungkin hati teman-teman agak berdebar, jangan tegang dulu. Kita memahami risiko ini bukan supaya Anda tidak berani makan buah apapun, tapi agar belajar menjadi penikmat makanan yang cerdas, yang tahu cara menghindari ranjau tersembunyi. Terakhir yang akan saya sampaikan ini adalah yang benar-benar perlu diukir di otak kita semua, terutama teman-teman yang sedang rutin minum obat. Ini adalah alarm peringatan nomor 1. Buah itu adalah grapefruit, sejenis jeruk bali merah. Harap diperhatikan, yang saya maksud di sini adalah grapefruit dan kerabat dekatnya seperti jeruk bali pomelo tertentu. Mengapa ini paling berbahaya? Karena dia tidak melukai tubuh Anda secara langsung, tetapi melalui reaksi dengan obat yang Anda minum untuk menimbulkan akibat fatal. Di dalam hati liver kita ada enzim yang sangat penting bernama CYP3A4. Anda bisa membayangkannya sebagai pabrik pengurai obat di dalam tubuh. Banyak obat yang kita minum perlu pabrik ini untuk diurai dan dibuang sisa metabolismenya. Namun grapefruit mengandung komponen mengerikan bernama furanokumarin. Setelah masuk ke tubuh, zat ini akan menutup pabrik pengurai obat tersebut
Jika pabrik ditutup, apa yang terjadi? Obat yang Anda minum tidak bisa diurai, tidak bisa dibuang, akhirnya menumpuk semakin banyak di dalam darah Anda, konsentrasinya semakin tinggi. Saya beri perumpamaan yang mengerikan. Anda jelas-jelas hanya minum 1 butir obat penurun darah tinggi, tapi karena Anda juga makan grapefruit, konsentrasi obat itu di dalam tubuh bisa berubah menjadi setara 5 butir bahkan 10 butir. Bayangkan betapa mengerikannya hal ini. Obat apa saja yang paling berbahaya? Terlalu banyak. Hampir semua jenis obat yang paling sering diminum lansia termasuk di dalamnya. Obat penurun kolesterol golongan statin plus grapefruit, risiko kerusakan otot rhabdomyolysis dan gagal ginjal akut. Obat penurun darah tinggi golongan penghambat kanal kalsium seperti nifedipine plus grapefruit, tekanan darah bisa terlalu rendah hingga syok. Masih banyak lagi obat tidur, obat anti aritmia jantung, obat penekan imun, semua akan terdampak parah. Ini bukan menakut-nakuti, melainkan peringatan penggunaan obat yang sudah berulang kali diteriakkan oleh pakar medis dan apoteker di seluruh dunia. Akibat yang ditimbulkannya bukan sekedar panas dalam atau alergi sederhana, melainkan kerusakan organ hati, ginjal, bahkan kematian. Jadi di sini saya ingin menggunakan nada paling serius untuk memberitahu setiap teman yang sedang minum obat grapefruit serta jus buah atau suplemen yang mengandung komponen grapefruit, tolong masukkan ke dalam daftar hitam sepenuhnya. Sebelum makan buah apapun, saat Anda ragu, tanyakanlah pada dokter atau apoteker Anda. 1 kalimat pertanyaan saja bisa menyelamatkan nyawa Anda sendiri. 2 buah emas, rekomendasi dokter. Baiklah, setelah mengungkap begitu banyak elemen berbahaya, apakah teman-teman merasa keranjang buah jadi terlihat tidak aman? Jangan khawatir, jangan cemas. Alam semesta itu adil. Saat menciptakan ranjau-ranjau ini, alam juga menyiapkan pengawal kesehatan yang aman dan efisien bagi kita. Selanjutnya, saya akan merekomendasikan 2 buah emas utama ini dengan bangga agar Anda bisa makan dengan tenang dan mendapatkan kesehatan. Buah emas, 1 buah kiwi, julukan raja vitamin C, penstabil gula darah. Buah emas pertama adalah buah yang luarnya berbulu halus, dalamnya hijau segar. Buah kiwi. Mengapa demikian? Pertama, kandungan vitamin C-nya tingginya luar biasa. Tahukah Anda 1 butir kiwi kecil kandungan vitamin C-nya bisa mencapai 3 kali lipat lemon dan 5 kali lipat jeruk biasa? Apa itu vitamin C? Itu adalah baju zirah emas bagi sistem imun kita, bisa membantu melawan virus dan mencegah flu. Ia juga antioksidan kuat yang membersihkan radikal bebas di tubuh, melindungi pembuluh darah kita agar tidak teroksidasi dan rapuh serta menunda penuaan. Yang lebih hebat lagi, kiwi bagi teman-teman yang perlu mengontrol gula darah adalah anugerah Tuhan. Indeks glikemik GI-nya sangat rendah, hanya sekitar 30-anan, termasuk buah rendah gula yang khas. Setelah dimakan, gula darah naiknya perlahan dan stabil, sama sekali tidak akan menyebabkan tsunami gula darah seperti makan mangga. Selain itu, ilmuwan juga menemukan enzim unik dalam kiwi, actinidin, yang mampu membantu mengurai protein dalam makanan, meringankan beban pencernaan lambung dan usus. Jadi jika Anda ingin asupan vitamin tapi khawatir masalah gula darah, kiwi adalah pilihan terbaik Anda. Tentu saja jika lambung Anda agak sensitif dan merasa kiwi hijau terlalu asam, bisa pilih kiwi emas gold yang lebih matang, rasanya lebih manis dan iritasinya lebih kecil. Buah emas 2 apel, julukan dokter usus penjaga jantung. Buah emas kedua adalah teman lama yang paling kita kenal, apel. Dia layak disebut sebagai dokter usus dan penjaga kardiovaskular. 1 apel sehari, dokter menjauh dari saya. Kalimat ini sudah kita dengar sejak kecil, tapi apakah Anda benar-benar tahu kenapa dia begitu ajaib? Penjelasan ilmiahnya terletak pada harta karun di dalam apel, pektin. Pektin adalah serat pangan larut air. Setelah masuk ke usus kita, dia melakukan 2 hal besar. Pertama, dia seperti spons penyerap air yang kuat. Sambil menyerap air dan melunakkan tinja, dia juga akan menyerap dan membungkus kelebihan minyak kolesterol jahat serta beberapa racun di usus, lalu membuangnya keluar tubuh bersama kotoran. Proses ini ibarat melakukan pembersihan besar-besaran, deep cleaning untuk usus dan pembuluh darah Anda. Kedua, pektin juga adalah makanan favorit bakteri baik di usus kita. Dia membantu probiotik tumbuh dan berkembang biak, menjaga keseimbangan flora usus. Jika flora usus sehat, kemampuan pencernaan, kekebalan tubuh, bahkan emosi kita akan mengalami perbaikan besar. Selain itu, apel juga kaya akan polifenol apel, sejenis zat antioksidan kuat yang memiliki manfaat nyata untuk melindungi pembuluh darah jantung dan mencegah pengerasan pembuluh darah, aterosklerosis,
Lihatlah, baik buah yang berbahaya maupun buah yang direkomendasikan, karakteristik mereka berbeda-beda. Ini kembali membuktikan tema kita hari ini, makan sesuatu harus melihat orangnya, melihat kondisinya tidak boleh, asal dengar rumor langsung percaya. Penutup pesan Dr. Budi Santoso. Baiklah, hari ini kita telah melakukan perjalanan penjelajahan mendalam tentang buah-buahan. Mari kita ulas kembali poin inti hari ini dengan cepat. Pertama, kita telah membersihkan nama baik pisang. Bagi sebagian besar teman-teman, pisang adalah tongkat emas nutrisi yang langka untuk menstabilkan tekanan darah dan melancarkan usus. Kedua, kita telah menangkap 4 buah berbahaya mangga yang tinggi gula dan memicu alergi, durian yang tinggi kalori dan lemak, leci yang bisa memicu gula darah rendah fatal, serta grapefruit yang bisa bereaksi mengerikan dengan obat. Keempat jenis ini tolong perlakukan dengan hati-hati sesuai kondisi tubuh Anda, terutama grapefruit. Terakhir, kita menemukan 2 pengawal kesehatan yang aman dan efisien: kiwi yang kaya vitamin C dan menstabilkan gula darah, serta apel yang menjaga usus dan pembuluh darah. Sebenarnya melalui sharing hari ini di saluran nutrisi cerdas, saya ingin menyampaikan satu kearifan kesehatan yang paling penting kepada Anda semua. Di dunia ini tidak ada makanan yang mutlak jahat, yang ada hanyalah kita yang tidak mengerti cara memakannya. Pengetahuan kesehatan apapun tidak bisa disamaratakan, digebiah-uyah, tidak boleh membabi buta mengikuti rumor. Yang terpenting adalah mengenali tubuh sendiri, belajar memilih sesuai kondisi individu dan penyakit masing-masing. Tubuh Anda sendirilah dokter yang paling pintar. Pengetahuan Anda adalah senjata terkuat untuk melindungi diri sendiri. Mulai hari ini, mari kita semua mulai bertindak. Bagikan pengetahuan kesehatan yang benar-benar ilmiah ini kepada keluarga dan teman yang paling Anda pedulikan. Mari bersama-sama mematahkan rumor diet yang menyesatkan itu dan gunakan kebijaksanaan untuk memilih setiap suapan makanan yang kita telan. Semoga Anda dan saya bisa menjadi tuan bagi kesehatan diri sendiri. Saya, Dr. Budi Santoso, mendoakan setiap teman agar bisa makan dengan sehat, hidup panjang umur, dan hidup penuh semangat.